Saudara, kalau kita akan belajar tentang misi dan gereja, maka misi dan gereja, gereja dan misi itu seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Artinya begini, saudara tidak boleh bangga kalau saudara punya setumpuk uang ratusan ribu rupiah yang warna merah itu 2000 lembar. Itu berapa juta jadinya? 100.000 kali 2000 itu berapa? Cepat yang bisa ngitung duit, ayo. 100.000 kali 2000, ayo. Nolnya berapa? 5. Berapa? 200 juta. Ada setumpuk uang 100 ribuan 2000 lembar. Tapi jangan dibuat belanja kalau gambarnya baru 11 saja. Ngerti ilustrasi itu? Walaupun gambar satunya, halaman yang satu sudah jelas 100.000 rupiah, ada serinya juga dan tidak palsu. Ingat bahwa kalau halaman sebelahnya kosong, si sebelah kosong, dia uang atau bukan? Bukan. Berapa hari yang lalu sempat ribut bukan? Bahwa ada angka yang salah di uang 100.000, ya, tahun 05. Terima berita itu enggak? Nah, salah seorang anak kami, dia memang guru sejarah, itu menjelaskan bahwa itu tidak salah cetak. Karena ketika Soekarno-Hatta menulis teks proklamasi, itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Dan yang dipakai itu tahun Jepang, bukan tahun nasional. Jadi tidak salah 05, 17 Agustus 05, itu memang tahun Jepang. Jadi nggak salah. Oke, saya nggak bicara soal itu. Nah, jadi saudara, misi dan gereja, gereja dan misi itu satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan salah satunya. Jadi begini, kalau saudara melihat sebuah rumah makan, perut lagi lapar, begitu masuk ternyata jual buku, salah nggak? Lo coba jawab, salah tidak? Harusnya jual apa? Ini kenapa dipasang label rumah makan? Lagi lapar cari rumah makan, dapat cara jual buku. Contoh yang berikut, saudara lagi perlu duit, saudara cari bank. Begitu saudara masuk, ternyata toko pakaian, padahal di luarnya tulisan bank. Ngerti contoh ini saudara? Nah, gereja yang tanpa misi seperti itu tadi. Gereja itu identik dengan misi. Misi itu melahirkan gereja. Seharusnya bukan gereja melahirkan misi, tapi misi melahirkan gereja. Dan begitu ada gereja, harus lahir misi lagi. Dan terus begitu bersambung, tidak boleh berhenti. Hari ini saya akan mengajak setiap saudara untuk melihat hati Tuhan kita yang di surga. Mari kita lihat 3 ayat yang pertama tentang hati Tuhan. 1, kita lihat 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Biarlah 3 ayat ini akan memotivasi kita untuk bicara misi dan gereja, gereja dan misi. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Saudara, di ayat ini kita diberitahu satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahukan kita apa kehendak Tuhan itu. Tidak ada ayat lain dari Kejadian sampai Wahyu kecuali 1 Timotius 2 yang keempat yang memberitahukan kita apa kehendak Tuhan kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terjemahan yang betul harus memperoleh pengenalan akan kebenaran. Saya percaya semua kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pasti dari dasar hati kita yang paling dalam kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jawab ya atau tidak? Betul? Apa jadinya kalau kita mengaku Kristen tetapi kita tidak pernah tahu, tidak pernah mau untuk menyenangkan hati Tuhan? Orang itu dikatakan apa? Kristen, tapi tidak pernah mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara sebut apa orang itu? Ayo cepat. Sebut apa? Apa? Benalu. Saya bilang ya betul juga. Oke, itu perampok-perampok surga itu saudara. Betul tidak? Karena taunya hanya minta uang, minta berkat, minta sembuh, minta tolong Tuhan, tapi tidak pernah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya ulangi lagi. Kalau ada orang Kristen menyebut dirinya Kristen,
tetapi tidak pernah rindu untuk menyenangkan hati tuannya, dia itu perampok-perampok surga. Taunya hanya minta dan minta. Kalau doanya nggak dikabulkan, dia akan marah-marah, akan ngungkit-ngungkit. Mana Tuhan buktinya? Aku sudah rajin memberi perpuluhan, kenapa doaku nggak dijawab? Tuhan, mana buktinya? Aku sudah aktif dalam pelayanan di gereja, datang paling pagi, bersihkan lantai gereja, ngatur bangku, sudah 14 tahun nggak punya jodoh. Bapak tertawa kenapa? Nah, kalau Kristen saudara hanya taunya minta dan minta dan minta, tapi tidak pernah tahu bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan kita, adalah perampok-perampok surga. Katakan dia, nggak usah ragu-ragu. Loh iya, katakan dia begitu. Betul? Nah, periksa diri kita masing-masing untuk bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Dengar ya, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan kita hanya ada satu cara. Ketahuilah kehendaknya. Coba cari tahu yang dia inginkan itu apa. Coba saya mau beritahu. Saya suka research. Nah, penemuan saya, riset saya adalah selama saya hidup, saya tidak pernah ketemu ada orang yang begitu kreatif. Tahu kata kreatif ya? Bisa menemukan ide-ide yang brilian. Satu-satunya orang kreatif di dunia ini adalah kalau dia sedang pacaran dan pacarnya ulang tahun, dia lagi gak punya duit. Itu kreatif sekali. Jawab ya atau tidak? Amin. Wah, betul Pak Ivan ya. Kenapa? Ayo coba jawab. Tidak ada orang lebih kreatif di dunia selain orang yang sedang punya pacar, ulang tahun lagi gak punya duit. Kenapa kreatif? Menyenangkan. Iya, hanya yang lain jawab. Jangan Pak Gembala dong. Hanya yang lain jawab. Kenapa? Hai cepet, kayak kamu gak pernah pacaran saja anak muda ini. Kenapa orang itu paling kreatif? Lagi gak punya duit, pacarnya ulang tahun. Kenapa kreatif? Ayo cepet. Apa? Harus bikin hadiah. Harus mikirin hadiah yang terbaik dan gratis. Betul ya, memang gak punya duit aja jangan nyolong ya. Awas. Saudara, itulah kebenarannya. Kalau saudara dan saya berkata mengasihi Tuhan, kita tidak tahu bagaimana menyenangkan, kita penipu besar dalam hidup ini. Untuk yang punya pacar dan pacar lagi ulang tahun ingin memberi hadiah karena tujuannya ingin menyenangkan pacar itu dan ingin tahu apa yang dia inginkan dan dia ulang tahun ini. Hari ini kita sudah tahu apa keinginan Papa di surga. Dia menghendaki apa keinginannya? Coba jawab. Supaya semua orang diselamatkan. Nah, yang membuat gereja terhalang dalam misi karena banyak dari mimbar berita yang salah. Salahnya di mana? Kata itu dibalik jadi agamawi, kristenkan semua orang. Nah, ini masalah, betul tidak? Baca baik-baik ayat itu. Bapa di surga tidak ingin semua orang jadi Kristen. Dan ingat, dia tidak pernah punya kerinduan untuk seluruh dunia berubah jadi beragama Kristen. Tidak. Saya mau tunjukkan kepada saudara, begitu setiap orang mengaku dirinya beragama, dengan baik-baik ini, dan saya minta saudara pikir sebelum bereaksi. Ternyata begitu orang mengaku dirinya beragama, dia langsung jadi jahat dan kejam. Saya kaget ketika Roh Kudus menunjukkan soal kata agama itu. Mengapa semua orang yang mengaku dirinya beragama apa saja, termasuk agama Kristen, orang itu jadi jahat dan kejam. Kenapa? Karena memaksa orang lain untuk masuk ke agamanya. Dan itu perang yang gak pernah berhenti sampai hari ini seluruh dunia. Adalah perang agama, sudah. Karena konsep yang salah. Ingat pesan yang disebut perintah agung Yesus Tuhan kita. Jelas sekali, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan jadikan sekalian bangsa muridku. Tidak ada kata agama Kristen, tidak ada kata Kristen kan, tidak.
Apabila gereja bicara misi tapi masih bicara agama, itu membawa perpecahan dan peperangan, saudara. Yesus datang tidak membawa agama. Maaf, saya akan kagetkan saudara hari ini, tapi jangan menyalahkan saya dulu sebelum saya berpikir baik-baik. Sejak tahun 2004 saya mengambil keputusan untuk meyakinkan semua orang di dunia, termasuk orang Kristen, bahwa Yesus Tuhan kita itu tidak beragama Kristen dan dia bukan orang Kristen. Berani berkata itu tidak? Loh, kok dia? Lu iya atau tidak? Coba jawab. Benar. Karena gereja mengkristenkan Yesus, maka dunia menolak dia. Renungkan kata-kata ini. Ini kegagalan gereja. Karena begitu ada kata agama yang muncul fanatisme. Dan begitu ada fanatisme, peperangan akan terjadi. Saudara, serius, kalau bicara misi dan gereja dan misi, nomor satu, keluarkan Yesus dari gereja supaya dia dimiliki oleh semua orang. Kalau Yesus berhasil kita yakinkan kepada dunia bahwa dia tidak beragama Kristen, maka siapapun gak akan keberatan terima dia. Betul saudara? Pikir baik-baik. Maka itu teologi gereja harus diubah. Yesus bukan orang Kristen. Dan dengan itu saya sudah berhasil membawa banyak orang untuk terima Yesus. Karena mereka tidak merasa salah dengan agamanya. Enggak usah yang enggak Kristen. Maaf ya, maaf. Siapa pernah meyakinkan orang Katolik? Saudara masih ingat? Orang Katolik tidak akan mau mengaku Kristen dan jadi Kristen. Loh ya atau tidak? Coba jawab pertanyaannya. Loh ya atau tidak? Saya tanya, kok diam saja nih? Iya. Padahal kita ini sama. Mengapa Katolik tidak mau disebut Kristen? Aku Katolik. Selama saya hidup baru 2 kali. Gara-gara istilah Kristen Katolik yang agama itu. Dan saya bersyukur. Saya memberkati pernikahan di gereja Katolik bersama dengan pastor. Karena 2 keluarga yang menikahkan anaknya sama-sama keras. Yang satu Katolik, mati-mati Katolik. Anak kami tidak bisa dibawa ke Kristen. Nah yang Kristen mati-mati juga nggak bisa dibawa ke Katolik. Ini bagaimana ceritanya?